Uwais Al-Qarni. Apa keistimewaannya? Dia punya ibu yang dia hormati. Sekarang cerita kedua. Saya baca di dalam kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tebal kitabnya 244 halaman. Apa cerita di situ? Cerita anak durhaka. Zaman dulu di dalam kitab itu disebutkan ada orang namanya Alqamah. Tadi yang pertama anak berbakti namanya siapa? Siapa? Uwais. Bukan Uwais. Kalau Uwais bahasa Jawa. Kalau Uwais itu Uwais siap, maksudnya sudah selesai. Kalau bahasa Medannya madung salose. Aduk salose di sudep acaron inang-inang sudep. Jadi yang kedua itu ceritanya Alqamah. Alqamah ini Bapak Ibu, seorang anak yang selama ini tinggal bersama emaknya. Untuk bapak-bapak mohon maaf, ambo citokan, dan untuk kalian anak-anak lagi, Iko pegang teguh citoko. Alqamah dikisahkan punya ibu. Ibu juga yang tua. Tapi setelah Alqamah menikah, dia lebih memperhatikan bininya ketimbang omaknya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Alqamah ini pernah suatu ketika membeli makanan yang makanan ini emaknya kepingin. Cuma Alqamah tidak memberikan kepada emaknya, tapi memberikan kepada istrinya. Akhirnya ibunya tersinggung. Saat ibunya tersinggung, ibunya pun pergi meninggalkan Alqamah bersama istrinya. Lalu apa yang terjadi? Saat mau sakaratul maut, hendak meninggal dunia, Alqamah payah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal Alqamah di dalam kitab itu disebutkan kasirus shalah was shaum was zakat was sedekah. Orang yang banyak kebaikannya, orang yang banyak puasanya, orang yang banyak sholatnya, orang yang banyak tahajudnya, tapi ternyata di akhir hidupnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diutuslah Bilal bin Rabah datang, diajarkan kepada mereka la ilaha illallah. Alqamah tidak sanggup mengucapkannya. Lalu mereka melapor kepada Nabi, ya Rasul, Alqamah tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian apa kata Rasul? Apakah dia masih punya ibu? Setelah dicari, ternyata Alqamah masih punya ibu. Ibunya didatangi, ibu, anakmu mau mati, anakmu sekarat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bisa. Kata maknya, matilah di situ. Itulah kalau omak labung, matilah di situ. Makanya ada omak-omak saking ibunya bung, dasar kau nak anak hantu. Omaknya mak hantu kan gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, boleh sobi anak hantu dulu. Kalau bisa sobi anak yang elok-elok. Asal marah lah, sobi sama anak, dasar kau nak condong sesuandi. Itu aja. Hitam-hitam manis loh itu, contoh aja wah. Pokoknya sobi yang elok-elok. Dasar kau nak contoh presiden. Cuma jangan presiden Indonesia, cari presiden lain. Oh presiden Turki, Erdogan. Iko dasar kau nak contoh presiden. Kalau presiden Indonesia enggak begitu, haji batal. Tapi kalau haji jadi, contoh presiden Indonesia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Enggak sampai ke presiden kita aku. Kok itu Alqamah kok? Jadi Alqamah kok tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya emaknya datang. Setelah emaknya datang, didatangi oleh sahabat, tapi emaknya tidak mau mengakui itu adalah anaknya. Akhirnya Nabi mengatakan di depan emaknya, wahai sahabat, kalian kumpulkan hatoban, kayu bakar sebanyak-banyaknya. Emaknya ini bertanya, wahai Rasul, untuk apa kayu bakar? Rencana ambo nak membakar Alqamah. Lihat, rencana saya mau bakar Alqamah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tegakah emaknya membiarkan anaknya dibakar di depan matanya? Hati seorang ibu berkata, nggak tega. Awak kita ini anak-anak, senakal-nakalnya kita, sedurhaka-durhakanya kita,
emak kita tetap sayang kepada kita. So, seorang itu di kota masih teringat awak. Mak, ndak ada beras di kotaku. Tenang nak, ambu kirim. Mak, lagi susah lagi ambuku. Tenang dikirim, percayalah kalian. Senakal-nakalnya kalian, tak ada orang tua yang bilang berhentilah kamu sekolah nak, ndak mulai sekolah. Besoknya cakapnya itu cuma hari itu. Besok disekolahkan balik. Oleh Allah nak, dincikat lah. Cuma itu aja tuh. Bongi mak-mak lah pula kan. Mak-makku kan kadang-kadang ibunya sesatan. Ya Bonti. Bonti lo. Bahkan ada mak-mak saking hebohnya sambil tidur gitu. Cuma ini mimpi lakinya selingkuh makanya gitu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi Alkoma ini tolonglah tukang mie ya Allah Rabbi. Campak masih semua. Cek 1 2. Ngapu nggak dari tadi ini mie-nya mas? Orang mana mas? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi akhirnya Alkoma, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hendak dibakar oleh Nabi. Tapi emaknya nggak ridho, lalu kemudian emaknya pun memaafkan Rasulullah. Emaknya memaafkan Alkoma. Setelah dimaafkan, baru Alkoma bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu hanya tersinggung sedikit. Mudah-mudahan kalian anak-anak, kalian lah yang paling parah memang dibilang dari dulu. Kalian tatap orang tua kalian masing-masing, bahagiakan mereka. Nak jadi Alkomah kalian melarat hidup kalian. Tapi kalau jadi Uwais Al-Qarni kalian, insya Allah bahagia hidup kalian. Kau anak-anak betinogo, jangan sempat masak, emak kalian yang masak. Kau yang nyuci piring di rumah siapa mak? Bu, bu, yang nyuci piring di rumah siapa? Oma. Cuci baju? Oma. Gosok? Kau betino-betino kau apa guna kau? Hah? Dia asik main HP aja. Campakkan ke sungai tabung Tuhan. Kalian yang laki-laki, ada di sini yang kerjanya dodot. Terus apa kerja kalian? Ayah kalian tuh cari ikan tengah malam di sungai Tuhan. Ular buaya banyak di situ, 3 leh. Sungai tabung tuh. Dek, karena mencari ikan demi menambah uang rezeki untuk kalian sekolah, itu diperjuangkan. Tengah malam berangkat, sobo berangkat, cari anak ikan paitan tuh ndak apa lu, ndak apa nama, ndak mudah. Aku pernah mau tangkap anak ikan paitan, hilang, ditangkap lagi, hilang. Tapi kalau apa-apa orang situ jangkau, ndak boleh tangkap ikan muncul. Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita ambil pelajaran Alkoma dan pelajaran Uwais Al-Qarni untuk membahagiakan orang tua. Dan yang terakhir untuk anak-anak, umur hidup saya dan seingat saya yang saya amalkan dari dulu setelah tamat dari pesantren tahun 2010 cuma satu. Tamat ustadz dari pesantren tahun 2010, yang saya amalkan cuma satu. Apa itu? Tidak berani membicarakan kejelekan guru, apalagi menganggap guru lebih bodoh dan awak lebih pintar. Saya ulang sekali lagi. Yang saya amalkan dari dulu cuma satu. Saya tidak pernah juara umum. Saya tidak pernah juara umum di pesantren. Saya Bapak Ibu tidak pernah juara 1 di pesantren. Mana nomor yang paling belakang? Itu nomor rambu. Pokoknya asal nomor yang paling belakang nomor rambu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya punya satu amalan. Apa itu amalannya? Menghormati guru sepenuh hati. Saya ulang sekali lagi, menghormati guru sepenuh hati. Waktu saya belajar di pesantren adik-adik, saya tidak bisa membaca kitab kuning. Saya tidak bisa mengertikan bahasa Arab. Tapi setelah saya tamat dari pesantren, dengan izin Allah membaca kitab kuning, mengartikannya, insya Allah saya mampu. Walaupun tidak hebat sekali. Dari mana itu saya dapatkan? Menghormati guru sepenuh hati. Tidak berani membicarakan aib kekurangan guru-guru. Maka kali
Sekali saja kalian sepele terhadap guru, maka musnah semua keberkahan ilmu yang mereka ajarkan. Ustadz Linus, Ici, Ustadz Yohanes, Ustadz John Kennedy, Ustazah yang ada di Sigong, Ustadz Endah, ya Ustadz ya. Itulah. Pokoknya semua yang berkaitan di sini tidak usah kalian caci, tidak usah kalian jelek-jelekkan. Bahkan kalau bisa carilah menantu yang itu, carilah mentua yang itu adalah guru. Siapa di siku kira-kira guru punya anak? Itu jadikan sebagai mertua. Tapi jangan jadi menantu cilako setelahku. Cilako dua beldosakan Ustaz. Contoh anak Ustaz Johannes kan ada tuh. Siapa nama? Yang godang telah lewat itu. Mesir jauh mah. Dado level sekijang nampaknya. Ada cilai yang badannya agak segar itu siapa nama? Habib. Siapa yang nio sama Habib? Jadi menantu Ustaz. Ya Ustaz ya kan? Insyaallah. Eloklah aku kalau jadi menantu. Rawat Ustaz. Mana Habib? Beb. Jatuh sakit dia. Habibku cowok paling terganteng di desa Sekijang gua. Iya. Ganting badannya. Coba tengok. Sama anaknya Uliut, mana godang? Lapar timbang. Maksudnya timbang Habib, timbang cabut. Siapa nama Andika? Iya. Rusidi. Rosidi. Lapar dan timbang Beb. Sama Rosidi. Oleh lain, timbang beko, ada timbangan sawit situ lah. Alah, itu dah. Insyaallah tadi ada. Kami tadilah saling nengok sama Ustadz siapa? Ustadz John Kennedy. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya masih yang terlangsing. Sebagaimana 2010 saya datang Sekijang nih, beginilah badan saya. Cuma kini lebih manis ketek karena anaklah duo. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, kemarin malam Kamis anak saya akikah. Dan mohon maaf semua warga Sekijang tidak sanggup saya undang. Karena yang di Pokanajo kalau saya undang sajunya tak muat di rumah. Rumahmu keteknya, ndak godang-godang. Rumah orang Sekijang gua godang-godang, rumahmu ketek. Jadi mohon maaf tidak sempat saya undang. Tapi kalau Bapak Ibu ada niat mau ngasih kado, insya Allah mobil saya kosongkan. Insya Allah tidak ada masalah. Kalau ada niat jangan ditunda. Apalagi niat baik. Insya Allah saya catat namanya. Dan insya Allah yang ganti istri saya, bukan saya. Karena yang terima dia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Pertama, jangan sakiti orang tua, taat kepada orang tua. Jangan seperti Alkoma, jadilah seperti Uwais Al-Qarni. Insya Allah anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian hidupkan. Yang kedua, hormati guru-guru, ustazah-ustazah atau kemudian ustaz-ustaz yang ada di depan. Insya Allah hidup kalian berkah. Cuma itu modal hidup nih. Hormat orang tua, hormat guru, berhasil. Nggak ada orang hormat sama orang tua gagal. Yang mana orangnya? Iko ustaz orang yang paling berbakti sama orang tua, tapi melarat hidupmu. Nggak ada. Yang mana orangnya? Kamu dengar cerita itu dulu. Sayang jo almarhum aku. Alhamdulillah berkah hidupmu. Siapa di situ yang melarat hidupnya mohon maaf, pasti nggak berbakti sama orang tua. Kalau kita tanya Ustaz Johannes, pasti anak yang paling berbakti sama orang tua dulu waktu hidup. Saya yakin demi Allah pasti. Makanya hidupnya berkah. Ketimbang mobil, mewah mobil beliau dari mobil saya. Lewat mobil saya. Berkah hidupnya. Karena amalan beliau juga dengan amalan saya ke orang tua kalah saya. Siapa di sini yang melarat hidupnya? Pasti nggak berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua, hormat sama mentua, insya Allah berkah hidup. Nggak ada kunci lain. Mau kunci apa? Mau pakai toyol, lewat. Pakai kuntilanak, lewat. Pakai suster ngesot, lewat lagi, lebih lama jalannya. Nah aduh, cuma pakai yang dua. Hormat sama guru-guru, hormat sama orang tua. Insya Allah hidup berkah. Terakhir, Bapak Ibu karena sudah mau makan siang, mari sama-sama kita berdoa makan. Berdoa makan. Maksudnya berdoa untuk ke wisuda ini. Abang, bagian konsisten, udah makan?
Belum kan? Pastikan untuk abang bagian 2 ya. Tadi ada instrumen. Coba dihidupkan saja instrumennya, sekaligus kita doa dan muhasabah. Udah pulang orangnya? Hah? Bagus. Buat lagu Indonesia Raya. Pertama Bapak Ibu, sebelum itu bunyi kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Udah Mas? Hah? Ada instrumennya? Jaringan nggak bagus? Nggak ada Mas? Nggak ada? Alhamdulillah, makasih. Kasih nasinya cuma 1, jangan 2. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah terkhusus untuk anak-anak kita. Kita bacakan Al-Fatihah untuk anak kita. Boleh tidak membacakan Al-Fatihah untuk anak? Boleh. Bahkan dianjurkan memperbanyak Al-Fatihah untuk anak sebagai doa terbaik supaya anak-anak kita dijaga oleh Allah. Supaya doa terbaik, sebagai doa terbaik supaya kita terhindar dari game-game judi. Karena di Pekanbaru sekarang ini penyakit orang adalah jual beli chip dari game online judi. Jadi. Buatlah Mas, nggak apa-apa, silakan. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk anak kita. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang hormat, sayang, cinta, sayang, senantiasa rindu sama emak dan ayah. Bisa dia menghormati emak dan ayah, karena emak dan ayahnya sudah banting tulang ya demi menyekolahkan mereka, demi membesarkan mereka. Kita nggak nyangka ya Bapak Ibu, hari ini ternyata anak kita sudah selesai sekolah. Kita nggak mengira bahwa hari ini sudah selesai semua tugas kita sebagai orang tua. Letih lelah yang kita alami hari-hari ini, letih lelah yang kita jalani, ternyata diganti Allah. Bahagia rasanya punya anak sudah selesai alias senang hati. Terbayang kita waktu mereka masih kecil dulu, gimana susahnya hidup kita, seolah-olah kita nggak yakin bisa menyekolahkan mereka. Tapi alhamdulillah, walaupun kadang-kadang kita berutang, kadang-kadang kita susah, beberapa kali kita sudah menyerah, tapi ternyata alhamdulillah sekarang bisa juga kita menyekolahkan mereka. Kalian pun anak-anakku, bersyukurlah kalian punya orang tua. Saya yakin di antara kalian pasti ada yang sudah tidak punya ayah, yang selama ini didampingi oleh ibu, yang selama ini cuma emakmu yang mendampingi ibu, yang mencari nafkah. Tapi alhamdulillah ibumu luar biasa. Selesai juga kalian disekolahkan. Di antara kalian mungkin ada yang sudah tidak punya ibu lagi, tapi ayahmu luar biasa. Selesai juga dihantarkannya kamu ke bangku sekolah. Balaslah mereka, bahagiakan mereka di hari tuanya. Tolong siksa mak kalian, jangan siksa ayah kalian. Tidak layak kita nih anak
lagi. Hargai sedikit saja perjuangan mereka. Doakan mereka di selesai sholat kalian. Ya Allah, sebagaimana umatku, angkat derajatnya di dunia ini ya Allah. Bahagiakan mereka di dunia ini ya Allah. Jadikan mereka wanita mulia di dunia, ayah-ayah mulia di dunia ini ya Allah. Karena mereka adalah ayah terbaik dalam hidupku, ibu yang terbaik dalam hidupku. Mereka tidak pernah mengatakan saya capek nak menyekolahkan. Mereka tidak pernah mengatakan saya lelah nak, lelah ibu nak, lelah ibu nak. Tidak ada kata itu yang terucap dari ibu kalian. Jadi tolong anak-anakku yang tercinta, hargai mereka, resapi apa yang saya sampaikan. Ingat-ingat kembali saat kalian sakit, siapa yang paling repot, ibu dan ayah kalian. Saat kalian ada masalah, siapa yang paling repot, ibu dan ayah kalian. Saat kalian terbentur, siapa yang paling pertama mendatangi kalian, mengamankan kalian, menenangkan kalian, ibu dan ayah kalian. Ayah itu tameng terhebat dalam hidup kita. Ayah itu rela meletakkan kepala di kaki di kepala. Demi siapa? Demi anak. Ayah sering berkata, jangan coba-coba ganggu anak. Kalau kamu mau sakiti aku, yang penting jangan ayah. Ayah itu laki-laki hebat. Ayah itu pria hebat, pria luar biasa, yang tidak pernah memikirkan dari mana sumbernya uang, tapi Allah yang memberi. Maka hargai ayah kalian. Enggak ada laki-laki terhebat dalam hidup kalian kecuali ayah kalian. Tidak ada laki-laki paling kuat kecuali ayah kalian pun. Tidak ada laki-laki paling luar biasa dahsyatnya kecuali ayah kalian tuh. Yang emak kalian. Tidak ada ibu yang paling luar biasa, yang rela menahan air mata, rela menahan lapar, kecuali ibu kalian. Hargai ibu kalian, hargai ayah kalian. Terkhusus untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, tanpa ampunanmu ya Allah, wa tarhamna, tanpa rahmatmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha melihat. Ya Allah, lihatlah keadaan kami hari ini. Ya Rabb, sebagai hamba kami telah menyelesaikan kewajiban kami untuk mendidik anak kami, menyekolahkan anak kami. Ya Rabb, berikan kepada mereka bimbingan dan hidayah. Ya Allah, berikan juga kepada kami kekuatan dan kesabaran serta keikhlasan ya Rabb. Hari ini ya Allah tidak ada daya dan upaya kami kecuali atas kehendak-Mu. Ya Allah, semua yang terjadi hari ini adalah kehendak-Mu. Ya Rabb, Engkau yang maha kuasa. Ya Allah, Engkau yang maha kuat. Ya Allah, Engkau yang maha melihat. Lihatlah keadaan kami ini ya Allah. Kami pasrahkan segalanya kepadamu ya Rabb. Bimbing anak-anak kami agar mereka menjadi orang yang berguna untuk nusa, bangsa dan agama, serta berbakti kepada kami orang tuanya. Ya Allah, kami tidak berharap dibangunkan rumah oleh anak kami. Ya Allah, kami tidak berharap dibangunkan gedung. Ya Allah, kami tidak berharap dibelikan sawit dan lain sebagainya. Kami hanya bermohon ya Rabb, jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan soleha, yang di setiap sholatnya, di setiap waktunya dia senantiasa mendoakan kami orang tuanya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini anak yang memegang tangan kami menuju surga-Mu ya Rabb. Anak yang memegang tangan kami menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, maafkan kesalahan kami belum bisa sempurna mendidik anak kami. Ya Allah, kami sebagai guru-guru barangkali banyak kesalahan yang kami lakukan.
banyak khilaf dan salah, keikhlasan yang kurang saat kami mengajar, atau kami kurang tekun ketika mengajar. Ya Allah, ampuni segala kelalaian kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami sebagai orang-orang yang berkumpul di dunia ini, dan kumpulkan juga kami di dalam syurga-Mu. Ya Allah, kami bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang mengucapkan kalimat itu di akhir hayat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah bahagiakan kami di dunia ini. Wa bil akhirati hasanah, bahagiakan kami di akhirat nanti. Wa qina azabannar, selamatkan kami ya Allah dari azab neraka-Mu. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan hari ini itu sudah direkam dan insya Allah bakalan dimasukkan ke YouTube, di YouTube resmi saya. YouTube resmi saya sekarang ini Bapak Ibu sudah mencapai 2000 subscriber dan jam tayangnya sudah melewati jam tayang. Tinggal menunggu pencairan dari pihak YouTube. Saya nggak punya sawit, tapi mudah-mudahan nengoklah nanti bentar lagi uang dolar. Dan rencana saya itu bukan untuk saya, tapi kita bagi-bagikan kepada anak-anak yang tidak mampu, supaya kemudian bisa membantu dari amal jariah. Jadi kepada Bapak Ibu, adik-adik sekalian, majelis guru yang punya HP Android, Mas Bro, punya HP Android kan? Nanti dicek Mas Bro, namanya Ustadz Suwandi Aksi. Artis nih Mas, ya. Ustadz Suwandi Aksi, ya Mas ya. Bisa step Mas, di like, di share, jangan lupa di komen. Tukang sound system keren loh, gitu ya. Ya Bapak Ibu, nama YouTube saya yang resmi itu adalah Ustadz Suwandi Aksi. Dan insya Allah nanti apa acara kita ini kita masukkan. Dulu ketika saya acara pertama di sini 2019, sebelum saya berangkat ke Jakarta, itu yang nonton 1000 entah 2000, saya lupa. Tapi mudah-mudahan kali ini bisa menontonnya itu mencapai di atas 10.000, sehingga Jamiatul Husna ini bisa dikenal oleh media. Ternyata ada sekolah luar biasa yang melahirkan anak-anak yang mengerti agama dari Al-Jamiatul Husna, yaitu Desa Sekija. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mau syuting nih Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz. Acara selanjutnya penutup. Kami tutup dengan 3 buah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bujang dan dara tinggi semampai, senyum dan sapa menggugah naluri. Lagu dan tari sudah pun usai, saatnya kami berundur diri. Matahari terbit setiap pagi, sinarnya memerah memberi hangat. Entah bila berjumpa lagi, kenangan yang indah hendaknya selalu diingat. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.